Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak di kelas 6B. Doa Bapak untuk kalian semua, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pembelajaran hari ini ada kelanjutan pembelajaran sebelumnya yang berhubungan erat dengan makna proklamasi kemerdekaan sampai mengembangkan kehidupan kebangsaan. Kemudian masih juga membahas mengenai cara adaptasi atau menyesuaikan diri makhluk hidup khususnya tumbuhan kepada lingkungan sekitarnya. Kalau yang lalu sudah kita bahas mengenai hidrofit dan higrofit, hari ini makna atau bahasan mengenai cara makhluk hidup menyesuaikan diri, kita masuk ke xerofit dan halofit. Baik, yang pertama kita meneruskan pembelajaran yang lalu tentang tokoh dari pejuang. Yang selanjutnya mungkin anak-anak asing, tapi anak-anak juga sambil bisa menyimak buku paket yang sudah dipegang masing-masing, bahwa tokoh ini bernama Bapak Ahmad Subarjo. Beliau ini masuk dalam deretan tokoh dari golongan tua. Beliau juga sangat berjasa dalam menyusun konsep teks proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno. Beliau wafat pada tanggal 15 Desember 1978 pada usia ke-82 tahun. Jadi tokoh ini salah satu dari tokoh golongan tua yang bernama Ahmad Subarjo. Kemudian yang selanjutnya adalah ada nama yang muncul, Laksamana Tadasi Maida. Namanya mungkin tidak terdengar familiar di telinga kita sebagai nama-nama orang Indonesia ya, karena memang Laksamana Maida ini merupakan seorang perwira tinggi angkatan laut dari Kekaisaran Jepang. Beliau ini juga ikut serta. Buahnya adalah simpati terhadap perjuangan dari rakyat Indonesia, sehingga beliau dapat membantu atau mau membantu dengan rela meskipun beliau adalah orang Jepang. Beliau ini menjadi salah satu tokoh yang menjadi tokoh pejuang pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau ini mempersilahkan bahwa tokoh-tokoh yang berjasa pada saat itu untuk menyusun teks proklamasi di kediaman beliau ya. Nah, ini kalau kita saksikan, ini adalah wajah dari Laksamana Tadasi Maida. Yang memang benar, Bapak Laksamana Tadasi Maida ini memang bukan orang Indonesia. Kemudian yang selanjutnya ada tokoh yang sangat merekah senyumnya. Beliau adalah Bapak Soekarni yang lahir di Blitar pada 14 Juni 1916 atau 1916. Beliau wafat pada usia ke-54 tahun. Nah, ternyata Bapak Soekarni ini memiliki nama lengkap Bapak Soekarni Kartodiwirjo. Nah, beliau yang mengusulkan kepada Soekarno dan Hatta atau pada saat diskusi itu bahwa usulannya agar menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia, walaupun diwakili oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Nah, beliau yang mengusulkan hal tersebut. Beliau juga merupakan pemuda dan pejuang yang sangat gigih untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Tokoh yang terakhir pada bahasan hari ini adalah Ibu Fatmawati. Nah, Ibu Fatmawati ternyata nama aslinya adalah Ibu Fatimah. Beliau setelah meninggal dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata yang ada di Jakarta
Nah, beliau ini memiliki peran. Ternyata bendera merah putih yang dikibarkan pada saat pembacaan proklamasi dijahitnya oleh Ibu Fatmawati atau Ibu Fatimah ini. Beliau sangat berjasa tentunya untuk menjahit lambang negara Republik Indonesia, yaitu bendera atau sang saka merah putih. Nah, ini adalah penampilan atau wajah dari beliau pada usia muda. Nah, begitu beragam tokoh-tokoh yang menjadi tokoh yang sangat berjasa, orang yang sangat berjasa pada peristiwa proklamasi Indonesia. Nah, hal tersebut juga serupa dengan adanya cara makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ada dua bahasan lagi mengenai xerofit dan halofit. Setelah kemarin kita bahas mengenai hidrofit dan higrofit. Nah, dua contoh tanaman ini, yang pertama tanaman kaktus dan lidah buaya, termasuk dalam tumbuhan xerofit. Kenapa dikatakan tumbuhan xerofit? Ciri-cirinya memiliki daun yang tebal, kemudian sempit, kadang-kadang berbentuk seperti duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Nah, bagaimana dia bisa bertahan di situasi, apalagi kaktus ya, di situasi lingkungan yang panas? Bagaimana dapat bisa menyimpan persediaan air? Dan ternyata dengan daun yang tebal ini salah satu cara untuk mengurangi adanya pengurangan dari pasokan air akibat dari sinar matahari ya. Kemudian juga dia memiliki jaringan untuk menyimpan air, akarnya panjang menembus ke dalam tanah ya. Nah, yang terakhir yang kita bahas hari ini adalah tumbuhan halofit. Halofit ini contohnya apa? Kalau kita lihat ke pesisir pantai, karena memang Indonesia juga banyak penampakan alam pantai ataupun laut. Nah, salah satu cara untuk mencegah abrasi ditanami nih tanaman ini, namanya tanaman bakau atau mangrove ya. Tanaman ini memiliki ciri-ciri akar yang sangat kuat karena memang bisa menahan ombak. Separuh badannya biasanya tergenang di dalam air, akarnya tertanam di bawah tanah atau ada yang di permukaan air. Ya, contohnya adalah tanaman bakau atau mangrove. Nah, dia dapat hidup, dia dapat beradaptasi, dia dapat menyesuaikan diri dengan kondisi air yang banyak mengandung kadar garam. Dan beberapa rerumputan juga ada yang termasuk dalam tumbuhan halofit ini. Jadi selain untuk mencegah abrasi, juga dapat memperindah. Seperti di daerah Jakarta Utara, ada juga taman wisata hutan mangrove yang banyak dikunjungi oleh masyarakat sekitar yang tinggal di sana, yang menjadi salah satu daya tarik untuk tempat wisata. Baik, itu saja yang Bapak sampaikan. Nanti ada tugas proyek yang bisa kalian lanjutkan di rumah mengenai mencari tokoh-tokoh lain dari tokoh yang sudah pernah kita bahas. Bisa dalam perang, bisa dalam hal-hal yang lain yang bisa kalian jadikan proyek yang nantinya akan dikumpulkan 3 hari setelah hari ini. Terima kasih. Bapak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.